Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syabin Nizar dari Prodi Psikologi Islam 4A dengan NIM 12630821145. Saya mengambil penjurusan psikologi klinis yang merupakan keinginan saya dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian histrionik merupakan gangguan mental yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi serta citra yang terdistorsi. Arti kata histrionik sendiri merupakan dramatis. Gangguan kepribadian muncul ketika seseorang mengembangkan pola pikir dan berperilaku maladaptif yang tidak fleksibel dan keras kepala, yang secara signifikan merusak fungsi sosial atau pekerjaan yang dapat menyebabkan tekanan antar pribadi maupun ke orang lain. Gangguan kepribadian histrionik atau gangguan kepribadian dramatis merupakan gangguan kejiwaan yang ditandai dengan pola emosi yang berlebihan, kemudian berperilaku untuk mencari perhatian yang lebih kepada orang lain. Seseorang dengan kondisi ini, kepercayaan dirinya bergantung dari persetujuan orang lain. Jadi misal ketika dia berperilaku, kemudian dia dipandang orang lain, dia akan memberikan sebuah anggapan bagaimana orang lain menganggap dia. Dan hal itu tidak datang dari dirinya sendiri. Pengidapnya memiliki keinginan besar untuk mendapatkan perhatian yang lebih dan kerap berperilaku dramatis atau dilebih-lebihkan, atau bisa disebut hiperbola. Mungkin adapun penyebabnya dari gangguan kepribadian histrionik yaitu seperti kebanyakan gangguan kepribadian yang lain, termasuk juga gangguan kepribadian histrionik, yaitu kondisi ini tidak mudah untuk dipahami. Dari berbagai penelitian, ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi gangguan mental ini. Di antara lain seperti yang pertama ada faktor genetik yang diturunkan oleh keluarga maupun dari hubungan genetik. Kemudian ada trauma pada masa anak-anak, mungkin pada masa ketika dia masih berkembangnya, mungkin ketika lingkungannya, seperti itu. Dan salah satu yang terakhir yaitu gaya pengasuhan yang tidak memiliki batasan atau lebih dimanjakan oleh orang yang merawatnya. Ada faktor resiko dari gangguan histrionik, yaitu yang tadi yang saya sebutkan pertama, yaitu faktor genetik. Gangguan ini cenderung diturunkan dari keluarga atau diwariskan dari keturunannya. Misal orang tuanya memiliki gangguan histrionik, itu akan bisa menyebabkan turunnya atau berlanjutnya gangguan kepribadian tersebut yang diwariskan kepada anaknya. Yaitu selanjutnya ada faktor trauma. Seseorang yang pernah mengalami trauma pada masa kanak-kanak akan mengalami berbagai macam gangguan kepribadian. Salah satunya yaitu gangguan kepribadian histrionik. Ketika masa kecilnya dia kurang perhatian dari orang tua, maka dia akan mencari yang lebih ke lingkungan sekitarnya. Mungkin ketika masa kecil dia kurang disayang orang tua atau kurang diperhatikan orang tua, dia akan mencari ke teman-temannya. Mungkin seperti ketika dia bermain, dia harus selalu menjadi pemenangnya, kemudian dia nggak mau kalah, seperti itulah. Kemudian ada itu faktor gaya asuh orang tua. Seorang yang memiliki orang tua tidak pernah melarang atau selalu memanjakan dia atau tidak konsisten, lebih rentan mengalami kondisi ini. Yaitu seperti ketika orang tua memberikan perhatian yang lebih, nah kemudian ketika dia bersosial ke
tempat lain, mungkin dia akan merasa, oh saya harus diperhatikan lebih karena orang tua saya memberikan perhatian yang lebih juga terhadap saya. Kemudian dia mencari apa yang membuat dia akan menjadi orang yang paling dilihat oleh orang lain, paling dipandang orang lain. Yaitu yang selanjutnya ada masalah hubungan antara orang tua dan anak. Seseorang yang memiliki masalah terkait hubungan dengan orang tuanya lebih rentan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Misal ketika dia memiliki masalah orang tua, dia kurang didukung oleh orang tua, dia ketika melakukan sesuatu hal yang buruk, mungkin orang tuanya bukan memberikan pelajaran bagaimana sebenarnya, tapi malah memarahi anaknya. Hal tersebut juga akan membuat kepercayaan diri dari seorang anak akan lebih berkurang. Karena ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak bisa bagaimana menyelesaikannya. Nah, salah satu peran orang tua tersebut seharusnya bisa memberikan bagaimana cara orang tua berhubungan dengan anaknya. Gitu. Selanjutnya dari beberapa faktor tersebut, dari gangguan tersebut, lebih ke adapun cara pengobatan atau treatment dari gangguan kepribadian histrionik. Yaitu yang pertama, terapi berkelompok. Terapi jenis ini merupakan terapi jenis psikoterapi di mana sekelompok orang bertemu untuk menjelaskan dan mendiskusikan masalah mereka bersama-sama melalui pengawasan seorang terapis atau seorang psikolog. Terapi berkelompok mungkin bermanfaat bagi orang dengan kondisi histrionik, personal disorder atau gangguan kepribadian histrionik. Terutama jika dilakukan dengan orang-orang yang kondisi yang sama. Terapi ini dapat membantu seseorang dengan gangguan histrionik melihat perilaku mereka lewat orang lain. Jadi misal dia ketika melihat orang yang sama seperti dia memiliki gangguan yang sama, mungkin dia akan merasa, oh ternyata saya seperti ini. Ketika orang lain ingin memiliki kepercayaan diri yang lebih, dia ingin diperhatikan lebih, berarti oh saya seperti ini juga. Gitu. Selanjutnya yaitu ada psikoterapi psikodinamik. Jenis terapi ini berfokus pada akar psikologi dari penderitaan emosional melalui refleksi diri, pemeriksaan dalam diri sendiri, atau menjalani terapi yang berhubungan dengan masalah hidup mereka. Jadi dia membutuhkan seorang psikolog untuk mengetahui bagaimana dia memiliki gangguan tersebut. Jadi berfokus kepada penderitaan emosional ketika dia lebih ke bagaimana perasaan dia, emosi dia, gitu. Yaitu selanjutnya ada psikoterapi suportif. Jenis psikoterapi suportif merupakan jenis psikoterapi suportif ini memiliki tujuan untuk memperbaiki gejala dan mempertahankan serta memulihkan atau meningkatkan harga diri dan keterampilan mengatasi masalah. Psikoterapi suportif melibatkan pemeriksaan hubungan dan pola respon emosional atau perilaku pengidapnya. Dan hasil terapi ini diharapkan mengidapnya dapat mengetahui mana perilaku yang baik dan mana yang harus dihentikan. Misal ketika dia ingin mencari perhatian yang lebih di tempat yang seharusnya tidak dilakukan, dia akan belajar lebih bagaimana mengatasi hal tersebut, menempatkan apa yang seharusnya dilakukan.
ketika dia ingin mencari perhatian yang lebih di saat, tempat, dan situasi yang tidak tepat, mungkin dia akan belajar dari tersebut. Terus kemudian dia bisa menghentikan apa yang telah dilakukannya dan lebih memilih ke bagaimana dia mencari perhatian ketika di tempat yang seharusnya. Itu selanjutnya yang terakhir yaitu ada terapi perilaku kognitif. Jenis terapi ini terapi yang terstruktur dan berorientasi pada tujuan. Seorang terapis atau psikolog akan membantu mencermati pikiran dan emosi dari kliennya, dari orang yang memiliki gangguan tersebut. Di sini akan memahami bagaimana pikiran dapat mempengaruhi tindakan. Melalui terapi perilaku kognitif, dari perilaku kognitif dapat meluapkan pola pikiran yang perilaku negatif serta belajar menerapkan pola kebiasaan yang berpikir lebih sehat. Perilaku kognitif itu lebih ke hal yang kompleks dan memiliki tujuan yang jelas, bagaimana dia mengarahkan yang seharusnya dia bisa sembuh dari perilaku tersebut, bagaimana dia bisa mengurangi perilaku tersebut, bahkan sampai bisa menghentikan, kemudian menjadikan pola pikirnya menjadi lebih rasional dan bisa memilih antara berpikiran negatif serta positifnya. Kemudian dengan cara dia berpikir lebih sehat atau lebih bagaimana untuk perilaku yang seharusnya umum untuk dalam bersosial atau berhubungan dengan manusia lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terbata-bata atau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.